Shalom sahabat Elevate. Sudah siap memuji dan menyembah Tuhan? Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau hari ini boleh ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami mensyukuri akan hal itu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Ajarkan setiap kami Tuhan untuk selalu percaya kepadamu. Sebab Engkau adalah Allah yang mempunyai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami. Dan kami siap memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Allah, Kau tahu betapa seringnya aku izinkan rasa takut belenggu hatiku. Ya Allah, Kau tahu begitu mudahnya aku lupakan pertolongan-Mu Mari setiap kau bagiku. teriak katakan. Tahu betapa seringnya aku izinkan rasa takut belenggu hatiku. Ya Allah, Kau tahu begitu mudahnya aku lupakan pertolongan-Mu bagiku. Berulang kali Kau buktikan melepaskanku dari kesukaranku. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu yang sanggup lakukan hal mustahil bagiku. Ajarku setia berdiam di kaki-Mu dan mengikuti firman-Mu. Demi kebaikan diriku seumur hidupku. Kita katakan pujian ini dari awal. Ya Allah, Kau tahu. Ya Allah, Kau tahu betapa seringnya aku izinkan rasa takut belenggu hatiku. Ya Allah, Kau tahu begitu mudahnya aku lupakan pertolongan-Mu bagiku. Berulang kali telah Kau buktikan melepaskanku dari kesukaranku. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu yang sanggup lakukan hal mustahil bagiku. Ajarku setia berdiam di kaki-Mu dan mengikuti firman-Mu. Demi kebaikan diriku, ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu Sanggup lakukan hal mustahil bagiku. ajarku Setia berdiam
di kaki-Mu dan mengikuti firman-Mu. Demi kebaikan diriku, kebesaran kuasa-Mu yang sanggup lakukan hal mustahil bagiku. Ajakku setia berdiam di kaki-Mu dan mengikuti firman-Mu. Demi kebaikan diriku, umur hidupku. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu. Ajarku setia berdiam di kaki-Mu. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu. Ajarku setia. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu. Ajarku setia. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu yang sanggup lakukan hal mustahil bagiku. Ajarku setia berdiam di kaki-Mu dan mengikuti firman-Mu. Demi kebaikan diriku, yang sanggup lakukan hal mustahil bagiku. Ajarku setia berdiam di kaki-Mu dan mengikuti firman-Mu. Demi kebaikan diriku, seumur hidupku. Kami persiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, Tuhan. Kami rindukan Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami hampiri ruang kudus-Mu, Tuhan, saat ini. Ku masuk ruang kudus-Mu, membawa hatiku, hampiri-Mu, oh Bapa-Ku, pemilik hidupku. Ku angkat tangan sembah-Mu, agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya,
aku, nyanyikan laguku, ku ucap syukurku, karena ku milikmu. Ku curahkan segala isi hatiku, sungguh nyatanya Kau bagiku. Kami hadiri Engkau, Tuhan. Ku masuk ruang kudus-Mu, membawa hatiku, hampirimu, oh Bapakku, pemilik hidupku. Ku angkat tangan sembahmu, agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah Rajaku. Ku angkat wajahku, nyanyikan laguku, Naikkan syukur kami Tuhan. ku ucap syukurku, karena ku milikmu. Ku curahkan segala isi hatiku, sungguh nyatanya Kau bagiku. Angkat wajahku, Angkat wajahku, nyanyikan laguku, ku ucap syukurku, karena ku milikmu. Curahkan segala isi hatiku, sungguh nyatanya Kau bagiku. angkat wajahku, Angkat wajahku, nyanyikan nyanyikan laguku, ku ucap syukurku, karena ku milikmu. Ku curahkan segala isi hatiku, sungguh nyatanya
Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, di minggu pertama di tahun baru ini, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu untuk membimbing kami memasuki tahun yang baru. Dan kami tahu bahwa Engkau pasti beserta dengan kami di tahun ini. Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu dan biarlah Roh Kudus Engkau terangi hati kami, akal budi kami sehingga kami mengerti apa yang Engkau inginkan dan kami dapat melakukannya. Di tahun 2024 ini biarlah firman-Mu selalu menerangi hati kami dan kami boleh makin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki tahun baru 2024. Karenanya saya mau mengucapkan selamat tahun baru. Di tahun 2024 ini, bagi sebagian orang, tahun baru itu seperti hari yang biasa-biasa saja. Gak ada yang beda. Mereka juga tidak mengharapkan hal yang berbeda dengan tahun lalu. Mereka tidak mengharapkan dan tidak melakukan hal-hal yang berbeda dari tahun lalu. Dan mereka juga tidak mencari hal-hal yang berbeda dari tahun lalu. Jadi akhirnya adalah mereka berpikir tahun ini sama saja dengan tahun lalu. Kalau perbedaan juga mungkin hanya tahun ini ada pemilu. Ya, tapi tahun 2019 juga pernah ada pemilu dan semua jalan biasa-biasa saja. Bukankah ketegangan di antara kubu pendukung kedua capres di tahun 2019 itu lebih tinggi daripada hari ini? Jadi harusnya tahun 2024 tuh biasa-biasa saja. Siapa yang menang pun hasilnya biasa-biasa saja. Tapi ada juga yang berpikir bahwa tahun baru ini membawa kita memasuki awal yang baru. Karena segala sesuatunya baru, kalendernya baru. Kalau pakai kalender harian, maka kertasnya masih banyak, belum disobek. Kalau pakai yearly planner, masih kosong, belum ditulis-tulis. Jadi rasanya seperti memulai dari awal. Dan mereka menjadikan awal tahun sebagai waktu yang paling tepat untuk memulai suatu perubahan dalam kehidupan mereka. Maka orang-orang ini membuat tujuan yang ingin dicapai dalam tahun ini. Misalnya ingin menurunkan berat badan, ingin mempelajari sesuatu yang baru, ingin lebih bijak dalam menggunakan uang dan sebagainya. Sebagai orang percaya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak juga yang berjanji pada Tuhan bahwa dia akan bertumbuh lebih baik dalam kerohaniannya. Ada orang yang berjanji lebih dekat kepada Tuhan dan lebih baik kepada sesama. Namun ada juga orang yang merasa, apakah saya sanggup menjadi lebih baik di tahun 2024 ini? Begitu banyak beban masa lalu saya, begitu banyak kesalahan yang saya lakukan di tahun 2023. Begitu banyak utang-utang yang belum terbayarkan karena saya terlalu banyak pinjam 100 di tahun 2023. Latar belakang saya tidak mendukung, pendidikan tidak tinggi, keluarga tidak kaya, saya tidak ganteng atau tidak cantik, saya sakit-sakitan dan sebagainya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dunia yang makin dinamis dan cepat berubah ini menjadi beban tambahan bagi kita. Sehingga kita ini jadi kelebihan beban, jadi overload. Kita jadi terikat untuk melakukan hal-hal yang tidak benar-benar kita butuhkan. Dan kita tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang sesungguhnya kita butuhkan. Yaitu hal-hal yang mengubah hidup kita. Kita jadi terperangkap dengan hal-hal yang ada di depan mata di dunia ini. Jadi kita melupakan hal-hal yang ada di surga nanti. Saudaraku, di tahun baru ini
Mari kita kembali merenungkan apa kata Alkitab untuk memulai tahun 2024 ini dengan benar. Supaya jangan sampai tahun 2024 ini berarti kita menjadi lebih tua saja. Jangan sampai kita memasuki tahun 2024 ini bahwa kita lebih dekat kepada kematian. Tapi kita tidak menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan. Di sini Rasul Paulus menggunakan analogi perlombaan lari. Memang kehidupan Kristen beberapa kali dilambangkan sebagai perlombaan dalam Alkitab. Selain di Filipi ini. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, memang kita harus menyadari. Kita ini memang ada dalam perlombaan. Kalau saya tidak mau ikut perlombaan, lalu gimana Pak? Nah, kita harus melihat mengapa Paulus ada dalam perlombaan ini. Kita lihat satu ayat sebelumnya. Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kita lihat di sini bahwa Paulus berkata dia mengikuti perlombaan lari itu karena dia telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kita ingat dalam perjalanan Paulus ke Damsyik untuk menangkap orang Kristen dan menganiaya mereka. Tuhan Yesus sendirilah yang menangkap Paulus sehingga Paulus bertobat menjadi pengikut Kristus dan lebih dari itu dia menjadi rasulnya Kristus. Jadi Paulus ada dalam perlombaan itu karena Tuhan Yesus sendiri yang menaruhnya di sana. Tuhan Yesus yang berkata kepadanya, Paulus, aku mau kau berlari buat aku. Itulah sebabnya. Paulus berlari sekuat tenaga. Bukan untuk meraih keselamatan, melainkan untuk mengerjakan keselamatan itu. Karena Yesuslah sendiri yang menaruh Paulus di sana. Karena itu saudaraku, kita harus menyadari bahwa kita ada di sini karena Tuhan yang menaruh kita. Tuhan yang mencari kita, Tuhan yang memanggil kita, dan Tuhan yang menangkap hidup kita. Dengan kata lain, kita ada di sini sekarang karena anugerah Tuhan. Bukan karena kehendak kita sendiri. Kehendak bebas kita gimana? Oke, kehendak bebas kita gunakan untuk merespons panggilan itu. Untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhanlah yang menempatkan kita di perlombaan ini, maka kita harus memberikan yang terbaik baginya dari kehendak bebas kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa menyadari hal ini kita mungkin berlari tapi di luar perlombaan. Caranya gimana? Berjuang hidup suci, berjuang jadi sempurna dengan melakukan perbuatan baik dan menolong sesama. Tapi tidak merespons panggilan Kristus. Kita mengira dengan amal ibadah kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi itu salah. Sebelum Paulus dipanggil oleh Kristus di jalan menuju Damsyik, Paulus yang saat itu masih dipanggil Saulus juga sudah berjuang melakukan apa yang terbaik bagi Allah dengan apa yang ada padanya. Tapi dia belum dipanggil oleh Kristus untuk melayaninya. Karenanya Paulus menganiaya orang-orang Kristen. Orang yang berlari di luar perlombaan yang ditentukan oleh Kristus juga bisa melakukan hal yang sama, yaitu menganiaya orang-orang Kristen. Caranya gimana?
bukan aniaya fisik, melainkan aniaya di medsos kalau saat ini. Mereka caranya apa? Memfitnah orang, menggoreng berita tentang orang, mencemooh orang, menghina orang, mencela orang. Padahal yang difitnah, dicela adalah orang Kristen yang sejati. Sementara dirinya sendiri yang mencela, itulah yang bukan orang Kristen. Dia berlari di luar perlombaan. Seperti Saulus sebelum peristiwa Damsyik. Saudara, jangan terus berlari di luar perlombaan. Serahkan dirimu kepada Yesus dan bertobatlah. Sebagai orang percaya yang berlari dalam perlombaan, mari di tahun ini kita memulai kembali tahun 2024 dengan cara yang benar. Dengan memiliki sikap yang benar. Oke, apa yang kita pelajari untuk memulai tahun 2024 ini dengan benar? Yang pertama, kita harus melupakan apa yang telah di belakang kita. Saudara-saudariku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan, karena menggambarkan kehidupan kekristenan kita sebagai perlombaan lari, Paulus sedang berbicara mengenai lari maraton atau lari jarak panjang, jarak jauh. Bukan lari sprint. Seorang pelari yang berlari maraton bisa melakukan kesalahan pada saat berlari. Apalagi jika dia masih pelari pemula. Misalnya dia berlari terlalu cepat di awal, langkah kakinya yang terlalu jauh, dia kurang minum air. Tapi dia juga bisa melakukan sesuatu yang baik sehingga dia bisa unggul dibandingkan dengan orang lain dalam pertandingan itu. Tapi Paulus berkata, jangan ingat-ingat lagi semuanya itu. Kalau melakukan kesalahan, jangan menghukum diri sendiri dengan mengulang-ulangi kesalahan itu seperti memutar film di kepala kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, jangan berpuas diri. Tinggalkan itu, arahkan diri kita kepada apa yang ada di depan. Jangan jadikan yang di belakang kita sebagai distraction, pengalih perhatian, tapi berlari terus menuju garis finish. Sekalipun garis finishnya masih jauh, berlari terus. Tapi mengatakan bahwa kita harus melupakan apa yang di belakang, bukan berarti kita lalu tidak perlu merenungkan atau mengingat, mengevaluasi apa yang telah terjadi dalam diri kita di masa lalu. Bukan berarti kita benar-benar harus merupakan sama sekali sehingga kita tidak boleh menceritakan pengalaman kita. Baik apa itu yang baik maupun yang buruk. Jadi itu juga bukan berarti kita tidak boleh bernostalgia tentang pengalaman kita atau mengenang masa lalu. Coba kita lihat, Paulus melarang kita mengingat-ingat dengan kata lain kita harus melupakan apa yang telah di belakang. Tetapi apa yang dilakukan Paulus sendiri? Di Filipi 1 Paulus bercerita bahwa dia ada di penjara. Di pasal 2 Paulus menulis tentang Timotius dan Epaphroditus di masa lalu. Dan di ayat-ayat sebelum ini di pasal 3 Paulus juga menulis tentang betapa ia sungguh-sungguh orang Israel dan orang Farisi bahkan. Bukankah ini semua masa lalu? Mengapa Paulus bisa menuliskan seperti ini lalu berkata lupakan yang telah berlalu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Paulus mengenai melupakan apa yang di belakangnya bukan berarti kita tidak boleh merenungkan dan mengevaluasi apa yang telah terjadi. Tapi maksud Paulus adalah jangan tinggal di masa lalu. Jangan tinggal di masa lalu. Jangan dikendalikan oleh masa lalu. Di tahun 2024 ini ingat, jangan tinggal di 2023. Jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh 2023, 2022 dan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita mengemudi mobil saudara, pasti mobil kita memiliki kaca spion. Nah, dulu di tahun 1908 ada orang namanya Prapto dari Banyumas sedang naik mobil menuju Solo bersama temannya yang namanya Siono dari Kutoarjo. Nah,
Kalau saudara tahu mobil di tahun itu masih belum punya kaca spion. Ya, tahun 1908. Jadi setiap kali mau berbelok, si Prapto meminta Yono untuk menengok ke belakang sambil bertanya kepada Yono, spion, spion. Nah, sejak dipasangnya cermin di mobil untuk melihat ke belakang, orang mengingat peristiwa ini sehingga cermin itu disebut kaca spion. Coba kalau nama temannya Ateng, maka mobil saudara sekarang ada sepiteng di sebelah kanan kirinya. Nah, mobil masa depan gak lagi pakai kaca spion loh saudara, tapi pakai kamera ya, fungsinya sama. Nah, kalau saudara mengemudikan mobil, apakah saudara melihat ke depan melalui kaca depan atau terus melihat di kaca spion? Kalau saudara mengemudi sambil terus melihat ke kaca spion, itu mungkin karena saudara mengemudikannya sambil mundur. Kalau saudara berjalan maju, pasti saudara melihat ke kaca depan. Kadang-kadang saja saudara perlu melirik ke kaca spion untuk mengetahui kondisi di belakang supaya bisa segera mengambil keputusan agar saudara bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Kalau saudara terus-menerus melihat kaca spion dan bukannya kaca depan, mungkin karena ada sesuatu yang menarik di belakang, ada yang gemoy di belakang gitu ya. Nah, sambil terus saudara mengemudi ke depan, percaya nggak mobil saudara akan menabrak sesuatu. Itulah sebabnya kaca depan jauh lebih besar daripada kaca spion. Supaya saudara menyadari bahwa tujuan saudara itu lebih penting daripada apa yang telah saudara tinggalkan. Maka nanti ketika saudara masuk ke dalam mobil, ingat hal ini. Firman Tuhan berkata, arahkan diri kita kepada apa yang ada di depan kita dan lupakan apa yang ada di belakang kita. Saudara melihat kaca depan dan kaca spion, ingat hal ini. Nah, saudaraku, bagaimana cara praktis bagi kita agar kita tidak hidup di masa lalu? Jangan terus mempertahankan emosi tentang masa lalu. Jangan mengulangi kisah-kisah yang menyakitkan tentang bagaimana orang itu telah menyakiti saudara. Jangan mengulang-ulangi cerita lagi bagaimana orang itu telah mengkhianati saudara, menipu saudara. Ampuni dia. Mengampuni itu apa sih? Tidak menyangkal bahwa masalah atau kesalahan itu telah terjadi. Tapi tidak lagi sakit hati terhadap hal itu. Tidak lagi sakit hati terhadap orang yang menyakiti kita. Kita ingin hubungan kita dengan orang itu dan dengan Allah dipulihkan. Nah, itulah namanya mengampuni. Jadi kita dapat menceritakan hal itu, pengalaman kita tanpa membangkitkan emosi kekecewaan, kepahitan, dan kemarahan. Kita bisa melirik ke kaca spion, tapi kita tetap mengarahkan pandangan kita dan kepada tujuan kita di depan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, supaya kita bisa mengawali tahun 2024 ini dengan benar, kita harus mengarahkan diri kepada tujuan. Mengarahkan diri kepada tujuan. Seorang pelari harus mengarahkan diri kepada tujuan di depan. Seperti apa yang dikatakan Paulus tadi. Aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Untuk itu, di ayat 14, Paulus berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita harus tetap bergerak, harus terus berjalan dengan Tuhan setiap hari. Kita harus belajar terus setiap hari dan bertumbuh setiap hari. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita tetap bergerak, kita harus tahu apa tujuan kita. Dulu, Saulus menganiaya jemaat. Karena sebagai seorang Farisi, dia hendak memusnahkan segala bentuk penyesatan dan penghujatan terhadap Yahweh. Orang-orang Kristen menyembah Yesus sebagai Allah dan menyatakan kepada banyak orang bahwa dialah Mesias dan anak Allah. Nah, bagi Saulus seorang Farisi itu tidak bisa diterima.
Tetapi setelah Saulus bertobat dan lebih dikenal sebagai Paulus, tujuan Paulus apa? Kristus sendiri, saudara. Tujuannya adalah Kristus sendiri. Tidak ada tujuan lain karena dia telah ditangkap oleh Kristus dan ditaruh dalam perlombaan itu. Sehingga dia harus berlari menuju tujuan itu, yaitu Kristus. Dan berjumpa dengannya di surga, di kerajaan kekal, langit baru dan bumi baru. Itulah sebabnya Paulus menulis di Filipi 3 ayat 7 dan 8. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudariku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan. Paulus sudah menukarkan segala sesuatu yang dulu dianggapnya keuntungan dengan Kristus. Kristus ada bersama dengannya dan Paulus juga merindukan saat di mana dia bisa berjumpa muka dengan Kristus. Itulah tujuan akhirnya. Apa yang dilakukan oleh Paulus supaya dia dapat berjumpa dengan Kristus, sang tujuan itu. Di Filipi 1 ayat 21, Paulus berkata, sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Paulus menjadikan Kristus sebagai hidupnya. Dia tahu hidupnya ini diperolehnya dari Kristus, sang sumber kehidupan. Dia tahu dia bisa hidup hari ini karena Kristus. Dan dia juga tahu hidupnya juga akan berakhir dan dia akan bertemu dengan Kristus. Kristuslah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Kristus adalah segalanya dalam hidup Paulus. Karena itulah Paulus hendak mengenal Kristus lebih dalam lagi. Paulus ingin meneladani Kristus. Paulus ingin mempunyai pikiran dan perasaan Kristus. Dan Paulus ingin memuliakan Kristus dengan segala apapun yang dilakukannya. Dan dia ingin orang lain mengenal Kristus juga. Paulus berlari-lari menuju tujuan itu, saudara. Dan dia ingin bertemu dengan Kristus yang telah menjadi segalanya dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Apakah tujuan kita di tahun 2024 ini? Seperti Paulus, seharusnya Kristuslah tujuan kita. Kristuslah tujuan kita. Katakan, Kristuslah tujuanku. Tapi kita masih di dunia, Pak. Saya masih punya tanggung jawab terhadap keluarga saya. Iya, saya tahu. Kita memang masih hidup di dunia. Karena itu tentu kita mempunyai goal jangka pendek di tujuan kita. Itulah yang harusnya menjadi sarana untuk menyambut tujuan akhir kita di dunia ini, yaitu berjumpa Kristus di langit baru, bumi baru. Maka di dunia ini kita harus dipimpin oleh Roh Kudus dan memancarkan kemuliaan Kristus di dunia. Dalam segala apa yang kita lakukan, dimanapun kita berada. Dan dari sana kita dapat menentukan tujuan-tujuan jangka pendek di dunia yang harus selaras dengan tujuan akhir kita. Jadi apa tujuan saudara di tahun 2024 ini? Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga, dalam organisasi, dalam kegiatan yang lain. Pastikan itu selaras dengan tujuan akhir kita, yaitu Kristus. Dengan kata lain, pastikan tujuan saudara sejalan dengan kehendak Allah. Supaya bisa sejalan dengan kehendak Allah, di awal tahun ini lakukan goal setting dengan benar. Mulailah tujuan saudara dengan benar. Jangan berkata dan berpikir apa yang akan saya capai dalam tahun ini. Tapi berdoalah dan tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kau inginkan bagiku? Tuhan, apa yang hendak kau lakukan melalui aku? Kalau kita berdoa seperti itu, Tuhan akan menjawab kita.
Mungkin caranya tidak secara audible melalui telinga kita. Tetapi yang pasti dia akan berbicara melalui firman-Nya. Melalui Alkitab. Seperti apa yang dikatakan dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan saksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hanya dengan kita bertindak sesuai dengan firman Tuhanlah kita akan berhasil di mata Tuhan. Jika kita bertindak melawan firman Tuhan, mungkin kita dapat sukses atau berhasil di mata manusia. Tapi di hadapan Tuhan itu tidak berarti sama sekali. Maka ingatlah agar di tahun baru 2024 ini saudara membaca Alkitab setiap hari. Jangan lupa. Baca Alkitab setiap hari. Dan minta bimbingan Roh Kudus agar kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Maka percayalah di hadapan Tuhan kita akan berhasil dan kita akan jaya. Baik, yang ketiga dari apa yang ditulis oleh Paulus di Filipi 3 tadi. Paulus berjuang untuk memperoleh hadiah. Maka kita pun harus berjuang untuk memperoleh hadiah. Tujuan yang ada di hadapan Paulus tadi yang kita sudah baca dan kita sudah pelajari adalah Kristus sendiri. Tapi Paulus menambahkan bahwa dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah, dalam bahasa aslinya Filipi 3 ayat 14 ini lebih tepat diterjemahkan begini. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah dari panggilan surgawi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi hadiah itu bukanlah panggilan surgawi, melainkan Paulus menyatakan bahwa dia menerima panggilan surgawi untuk memperoleh hadiah itu. Atau hadiah itu dijanjikan dari panggilan surgawi Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di zaman itu seorang atlet yang menang hadiahnya adalah mahkota. Seperti yang juga dinyatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25. Kalau seorang atlet mau berjuang untuk mahkota yang fana, terlebih lagi sebagai orang percaya, kita pun harus berjuang untuk mahkota yang abadi. Nah, panggilan surgawi Allah ini adalah panggilan Allah untuk masuk ke dalam kerajaannya sebagai umatnya. Tentu Paulus sudah dipanggil oleh Allah karena anugerahnya. Dan demikian pula kita pun sudah dipanggil menjadi anggota kerajaannya. Tapi panggilan itu baru akan menjadi penuh dan nyata manakala kita akan berdiri bersama-sama dengan segala bangsa dan suku bangsa di hadapan Allah. Dan Dia akan membenarkan kita menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang dikatakan oleh Paulus di Filipi 3 ayat 11. Tapi di masa itu juga, di saat itu juga pekerjaan kita akan diuji oleh Allah. Nah, apakah pekerjaan kita akan tahan uji sehingga kita akan mendapat hadiah? Atau apakah pekerjaan kita akan terbakar sehingga kita sekalipun tetap selamat, tetapi seperti dari dalam api? Jika kita seperti Paulus berjuang untuk mendapatkan hadiah atau mahkota abadi itu, maka kita harus menyadari saudara bahwa apapun yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jika kita ingin menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus berhati-hati dalam apapun yang kita lakukan. Dalam sikap kita terhadap sesama, dalam bersikap di sosmed, dalam menggunakan uang, dalam menggunakan waktu, dan sebagainya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali tahun 2024 dengan menyadari hal ini. Apapun yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Awalilah tahun 2024 ini dengan benar saudara. Jangan tinggal di masa lalu. Apa yang terjadi di masa lalu tidak boleh menentukan masa depan kita.
Belajarlah dari masa lalu dan move on. Beranjaklah supaya kita bertumbuh jadi orang Kristen yang makin dewasa, makin sempurna. Pastikan tujuan kita di tahun 2024 ini sesuai dengan kehendak Allah. Baik dalam pekerjaan, usaha, studi, keluarga, organisasi, atau sebagainya. Dan berjuanglah untuk meraih mahkota abadi yang disediakan oleh Allah bagi kita. Mintalah bimbingan dan kekuatan dari Roh Kudus dan jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Melangkahlah bersama dengan Tuhan Yesus di tahun 2024 dan berlarilah kepada tujuan, yaitu Kristus sendiri yang kita akan temui dan kita akan menghadap wajahnya muka dengan muka di langit baru dan bumi baru. Selamat berlari. Amin. Saudara-saudariku, kita sudah sampai pada akhir ibadah ini dan mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mau belajar mengawali dengan benar di tahun 2024 ini. Biarlah apa yang kami rencanakan boleh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada. Kami mau membuat rencana sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Sertailah kami Tuhan. Terangilah pikiran akal budi kami. Sehingga kami mengerti dan mengetahui apa kehendak-Mu dalam diri kami. Dalam kehidupan kami di tahun 2024. Agar kami tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Kami ingin agar rencana kami pada tahun ini selaras dengan tujuan akhir kami. Yaitu Kristus sendiri di kerajaan kekalnya. Terima kasih untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini di tahun 2023 khususnya. Kami masih sering melupakan Engkau dalam perencanaan kami. Kami masih sering mengabaikan Engkau. Ketika kami membuat tujuan, goal setting. Tapi kami tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama di tahun ini. Kami mau agar kami melibatkan Engkau dari awal. Sehingga dalam apapun yang kami lakukan, Engkau beserta dan Engkau memberkati kami. Kami percaya Tuhan, bahwa dengannya kami akan berhasil bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus Kristus, pimpinlah kami, berjalanlah bersama kami. Agar dunia melihat bahwa Engkau hidup dalam kami. Kami rindu menjadi saksi-Mu di tengah dunia yang gelap ini. Di tahun 2024 ini ya Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu. Pakai kami dalam apapun yang dapat kami lakukan. Karena kami tahu tujuan kami hanyalah Engkau sendiri. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tetapi biarlah Roh Kudus Engkau meteraikan firman ini dalam hati setiap kami. Sehingga kami dapat mengingatnya dan melakukannya. Agar tahun 2024 ini kami dapat menjadi makin dekat kepadamu ya Tuhan. Dan makin mengasihi-Mu, makin mengasihi sesama. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Penyertaan-Mu selalu ada bersama dengan kami di tahun 2024. Biarlah Engkau berkati semua yang mengikuti ibadah Elevate ini dalam tahun 2024. Sertai mereka ya Tuhan dalam apa yang mereka lakukan. Agar Engkau selalu beserta dengan mereka. Dan apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, mereka mulai dari rencana mereka sampai pelaksanaan mereka di dalam Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami mau mengakhiri ibadah ini, ibadah yang pertama di tahun 2024 ini. Dan kami mau menyambut berkat-berkat-Mu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Biarlah cinta kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, rahmat berkat anugerah dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
terus beserta dengan saudara sekalian mulai dari sekarang di tahun 2024 ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Ibadah kita telah selesai. Sekali lagi selamat tahun baru dan biarlah saudara diberkati Tuhan terus di tahun 2024 ini. Amin. Kami mengundang sahabat Elevate untuk menghadiri New Year Fellowship and Gathering pada Sabtu, 20 Januari 2024 pukul 15 di The City Tower lantai 3, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Untuk penyediaan konsumsi, harap daftarkan diri saudara melalui WhatsApp ke 0815 1033 7722, paling lambat tanggal 17 Januari 2024. Mari daftar sekarang karena tempat terbatas.